Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi adkhaluhu Allahu jahannam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan masjid yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Di malam yang berbahagia, di ruangan masjid yang penuh barakah ini, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena bisa bersilaturahim sekaligus menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan amaliyah rutin kita, wirid-wirid kita, zikir-zikir kita, dan doa-doa sesudah habis salat. Kemudian juga kita membaca amaliyah rutin kita, yakni ratibul haddad. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan tidak hanya sekadar menjadi catatan amal kebaikan, tetapi bermanfaat dan bermaunah dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya di dalam hal istiqamah dalam mengamalkan ajaran agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mengaku cinta kepada beliau, mengharap syafaat pertolongan dari beliau, dan ingin selamat pada hari kiamat. Maka jangan malas, jangan koler, jangan lupa bersalawat kepada beliau. Minggu yang lalu ulun bacakan satu hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna anjakum yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang selamat di antara kalian pada hari kiamat, min ahwaliha wa mawatiniha, dari segala siksa hari kiamat dan kesengsaraan hari kiamat, aksarakum alayya salatan, orang yang paling banyak di antara kalian membaca salawat kepadaku. Kemudian kita pun hadir di majelis ini dalam rangka menyenangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya kita hadir di majelis ilmu. Makanya bagi yang belum berniat i'tikaf, berniatlah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Kemudian berniat untuk menuntut ilmu,
pertama untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ketika kita hadir di majelis ilmu, dimanapun kita hadir, dengan guru siapapun kita hadir, kita menuntut, jangan lupa niatkan pertama mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat menuntut ilmu adalah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niat nuntut ilmu itu adalah menyenangkan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Orang tua kita senang ketika anak cucunya, ketika keluarganya senang dengan ilmu, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Orang dalam kubur senang. Di samping tadi menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hadir pada saat ini dua menyenangkan Rasulullah. Pertama, hadir di majelis ilmu. Yang kedua, menyenangkan Rasulullah itu hadir di salat jamaah. Jadi hadir di salat jamaah itu pun menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih bicara tentang istiqamah ya. Istiqamah minggu yang lalu. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Konsisten, terus menerus dalam melakukan ibadah dan ketaatan itu lebih baik daripada 1000 karamat. Nah, ini. Jadi yang namanya istiqamah itu konsisten, terus menerus di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamah itu kemarin terbahagi pertama istiqamah fit tauhid dan istiqamah fil amal. Istiqamah di dalam menegakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua istiqamah di dalam beramal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka pertama falyamal amalan salihan, maka lakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, bertauhid dengan benar sehingga tidak mensekutukan, mensyarikatkan Allah dengan apapun. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam istiqamah baik itu bertauhid maupun beramal saleh, maka diperlukan yang namanya ilmu, yang namanya pengetahuan, yang namanya sesuatu yang bisa mengantarkan tauhid kita benar, amal kita benar. Tauhid kita benar, amal kita benar kalau kita ada ilmunya, Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di alam ini semuanya. Nah, kemudian Allah perlihatkan kepada malaikat tentang kecerdasan Adam, ilmu pengetahuan Adam. Seraya Allah berfirman kepada malaikatnya, ambi'uni bi asma'iha, sebutkan kepadaku nama-nama benda semua ini. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Karena ini jawaban Allah ketika
malaikat komplain. Nah, kan ayat 30-nya suratul Baqarah ayat 30 itu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, ujar Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, yakni manusia. Kalau jadi malaikat seraya menjawab atau menentang. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ujar malaikat, kayak apa pian menciptakan khalifah manusia di muka bumi ini, sedangkan mereka itu yufsidu fiha, bahwal terus, bakalahi terus, berbantah-bantahan terus, wa yasfikud dima, bahkan sampai bertumpahan darah, berperang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini sudah engkau ciptakan hanya untuk bertasbih, untuk memuji engkau dan untuk mensucikan engkau. Nah, jadi cukup aja kami sudah. Nah, jaka bahasa kitanya tuh. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ujar Tuhan, sesungguhnya aku maha mengetahui yang kalian tidak mengetahui. Lalu Allah ciptakan Adam, dan Adam ternyata lebih pintar dari malaikat. Nah, lebih pintar dari malaikat, lebih berilmu dari para malaikat. Sampai Allah Allah tanding. Nah, Allah tanding. Allah menanding dengan malaikat. Ujar Allah tadi, sebutkan kepadaku nama-nama benda semua itu. Padahal Adam sudah mengetahui jika kamu benar. Lalu malaikat menjawab, karena malaikat orang yang selalu tunduk dengan Allah, walaupun memberikan tanggapan. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seraya malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha alim, maha berilmu, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini seolah-olah pertama malaikat ini tawaddu, mengakui keterbatasan ilmu. Yang kedua, malaikat seolah-olah memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang berilmu itu Allah, yang punya ilmu itu Allah. Jadi sehebat apapun kita, sebanyak apapun kitab yang kita baca, setebal apapun buku yang kita pelajari, sebanyak apapun titel yang kita sandang, tetap la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang berilmu kecuali Allah yang memberikan ilmu. Ketika Allah memberikan ilmu pun apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tidak kasih kalian ilmu kecuali hanya sedikit ilmu. Nah, makanya kita tidak ada jalan untuk membesarkan diri karena ilmu. Tidak ada alasan kita memamerkan ilmu, karena tidak sebanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita disuruh untuk selalu mencari, mengkaji, menelaah ilmu. Itu yang disuruh. Urusan paham, urusan mengerti, itu Allah. Itu haknya Allah memberikan. Kewajiban kita menuntut. Allah yang akan memberikan pemahaman. Paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, itu punya Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang akan mengilhamkan, Allah akan yang memberikan pemahaman. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah,
Makanya kita sangat gembira, apalagi selaku orang yang diamanahi untuk mengetuai takmir masjid ini. Sangat gembira, sangat syukur, sangat bahagia ketika masyarakat di sekitar masjid, masyarakat di sekitar komplek, masyarakat di sekitar Benua Anyar dan sekelilingnya ini sangat antusias dengan ilmu, ya, sangat gairah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Makanya ulun apresiasi benar ini dengan keadaan masyarakat kita yang sangat luar biasa gairahnya di dalam menuntut ilmu. Cuma ada baiknya kalau pertama kita luruskan niat tadi. Luruskan niat pertama hanya mencari ridhanya Allah. Libtiga imaradatillah. Yang kedua hanya ingin menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang menyuruh kita menuntut ilmu itu. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Rasul berarti menyenangkan sidin, menyenangkan beliau, menyenangkan Rasulullah. Yang ketiga, ya menyenangkan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tidak ada orang tua yang marah ketika anaknya nuntut ilmu, ya. Pasti gembira, pasti gembira. Nah, namun perlu diingat rambu-rambunya. Kalau niat kita lepas dari yang tiga tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, man ta'allamal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyubahiya bihil ulama, untuk menandingi orang-orang alim, untuk menandingi para ulama. Jadi tujuannya hanya untuk menandingi orang lain, gitu. Menandingi orang-orang yang sudah berilmu. Au yumariya bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang tidak berilmu. Jadi menandingi orang-orang berilmu, kemudian mendebat orang-orang yang tidak berilmu. Kan kada tahu aku mengaji lawan guru si anu. Nah, itu kan. Jadi dia pamer ilmunya itu kepada orang-orang berilmu, kemudian kepada orang-orang yang tidak berilmu. Au yasrifa bihi wujuhan nas. Atau tujuannya supaya manusia itu senang kepadanya, respect dengan dia, karena dia punya ilmu, dia punya titel, dia punya ijazah, dia punya pelajaran kitab-kitab. Nah, apa kata Nabi? Adakhalullahu jahannam. Allah akan menyiapkan jahannam untuk dimasukinya. Nah, jadi niatkan lurus. Jadi ketika gairah kita untuk menuntut ilmu, tetapi barengilah dengan niat yang luruskan niat tadi, luruskan niat. Kalau sudah lurus niat dan ilmu yang kita dapat itu ilmu yang manfaat, karena kita tidak ingin ilmu yang kita tuntut yang mengantarkan kita kepada istiqamah baik bertauhid maupun beramal. Kita tidak ingin ilmunya ilmu yang sia-sia. Nah, karena ilmu ada ilmu ladzi yantafa'u bih, ada ilmu ladzi la yantafa'u bih. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, tinggal kita memilah-milah. Selama ini aku rajin ngaji, selama ini aku rajin ke majelis taklim, selama ini aku rajin menghadiri pengajian-pengajian. Sedikit banyaknya ilmu itu ada, baik dengan cara belajar, cara mendengar, cara apapun ilmu yang didapat. Nah, Imam Ghazali mengatakan
Kalau sudah ilmu yang didapat itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Dan yang melihat dan merasakan hanya yang punya diri, yang ampun diri. Nah, jadi tinggal introspeksi ke kita masing-masing. Tinggal muhasabah ke kita masing-masing. Ulun ke diri ulun, pian ke diri pian. Orang bahari susuri pinggir tapih masing-masing. Ketika aku sudah ngaji, aku sudah sering hadir di majelis ilmu, sudahkah ilmu yang kudapat ilmu yang bermanfaat? Kalau ilmu itu bermanfaat, Imam Ghazali memberitahukan, kata beliau, ada cirinya, ada alamatnya, ada indikasinya, ada indikatornya. Indikator ilmu bermanfaat itu ada 5, kata Al-Ghazali. Pertama, al-ilmu nafi ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Jadi kalau ilmunya itu bermanfaat, baik terhadap dirinya maupun orang lain, khususnya terhadap dirinya, ilmu itu bermanfaat, akan kelihatan ciri pertamanya adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertambah takutan lawan Tuhan. Jadi kalau ilmu nang kada bermanfaat itu bertambah kada takutan lawan Tuhan, bertambah wani lawan Tuhan. Bertambah wani lawan Tuhan. Jadi tinggal kita aja merasakan, aku nih bawani kalau Tuhan, bertambah takut kalau Tuhan. Jadi bila bertambah takut berarti ilmu yang kita dapat ilmunya manfaat. Manfaat bagi diri kita, manfaat untuk dunia dan akhirat. Nah, yang kedua kata Imam Al-Ghazali, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Nah, yang kedua, ciri ilmu itu bermanfaat apabila orang yang suka menuntut ilmu itu banyak melihat ke dalam dirinya. Jadi bertambah penglihatan batinnya, penglihatan hatinya terhadap dirinya bi uyubi nafsika, sehingga sampai pada kesimpulan, oh aku ini banyak benar salahnya, aku ini banyak benar kelirunya. Sehingga tidak sibuk mencari kesalahan, kekeliruan orang lain. Nang bahayanya kadang-kadang nang dicari kesalahan orang terus. Nah, kesalahan orang nang dicari. Makanya Nabi SAW mengatakan, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar ya Nabi, sangat beruntung aku punya umat yang sibuk mengatur dirinya sendiri, sibuk mengurus dirinya sendiri, tanpa sibuk mencari kekurangan orang lain. Nabi mengatakan beruntung aku ya Nabi, beruntung. Nang ampun diri beruntung juga, Nabi mengatakan beruntunglah orang yang sibuk mengurus kekurangan dirinya tanpa sibuk mengurus aib orang lain. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Kadang-kadang kada hanya mencari kekurangan orang lain, kadang-kadang mencari kekurangan guru-guru, dicarinya kekurangan, diaduknya lawan guru nang lain itu, diaduknya. Jadi ciri orang yang berilmu manfaat itu lebih banyak melihat ke dalam diri tanpa banyak melihat orang lain. Makanya Nabi mengatakan tadi, wa yazidu fi basirat, Imam Ghazali mengatakan wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Nabi mengatakan tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat beruntung orang yang sibuk mengurus dirinya
tanpa sibuk mengurus kekurangan-kekurangan orang lain. Sebab kalau mencari kekurangan orang lain itu pasti kulihan Pak. Karena manusia itu banyak kurangnya. Manusia itu pasti banyak kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurnanya, tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya kekurangan-kekurangan. Nah makanya tugas kita yang paling bagus tuh kita mencari kelebihan orang lain. Jangan mencari kekurangan orang lain. Nah, mencari kelebihan orang lain. Jangan mencari kekurangan. Yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau orang itu berilmu, ilmunya bermanfaat. Dimulai dari niatnya yang lurus tadi. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla. Kadang-kadang orang cuma melihat di sininya aja. Yang satu duanya kadang-kadang dilupakan. Yang ketiga ciri orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla. Bertambah ilmunya, bertambah pengenalannya dengan beribadah kepada Allah Rabb azza wa jalla. Artinya bertambah rajin beribadah kepada Allah, bertambah rajin beramal kebaikan, bertambah kada berkurang. Nah, jadi amal ibadahnya itu bertambah baik, bertambah kebaikan dalam ibadahnya. Alhamdulillah 2021 salat nang 5 kada tertinggal, selalu istiqomah menggawi. Nah 2022 tambahin nang sunat-sunat pula. Nah itu ada peningkatan, jangan bertambah bakuler. Nah bertambah kuler. Ada pengajian tapi ini belum terekspos luas. Ada pengajian di daerah Batola, Marabahan, belum ada sebut daerah mana. Itu dengan membayar Bu. Jadi kalau 10 juta itu jaminannya surganya bertingkat-tingkat. Jadi kada perlu lagi sembahyang, kada perlu lagi puasa, kada perlu zakat itu dengan membayar dengan gurunya itu sudah dapat ijazah, dapat jaminan. Jadi dari 10 juta berturun sampai 3 juta. Nauzubillah. Ada aja nah hakun itulah, ada nang hakun. Nah, nyaman pak kira-kira lah. Kada bersembahyangan lagi. Sebab guru membawa itulah. Jadi mulai Firdaus lah, Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi itu, Darussalam. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi sesuai dengan impaknya lawan guru. Nah, impaknya lawan guru. Ada aja, makanya jar Buya Hamka. Jangan heran, setiap buah nang gugur itu ada aja nama jatuh, ada aja nama mungut. Nah, baik ke buah itu, kadakah, bepirakah, bahulatkah, kadakah, ada aja nama jatuh. Nah, itu sama tuh. Jadi pengajian. Jadi ya, dan biasanya pengajiannya itu ya sembunyi-sembunyi. Kada kayak kita pang terbuka gitulah, terbuka. Nah, jadi tinggal pian aja memilah-milah lagi. Kalau ternyata pengajiannya itu maulah koler beribadah, berarti ilmu yang didapat dan ilmu yang diajarkan tidak manfaat, tidak bermanfaat. Jadi kacamatanya Al-Ghazali ini bagus nih. Jadi kata beliau al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat itu alamatnya mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Pertama bertambah takut dengan Allah. Yang kedua bertambah sadar akan kekurangan diri sehingga tidak sibuk mengurus orang lain tapi sibuk membenahi dirinya sendiri. Yang ketiga bertambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rajin. Nah, kadangnya zakat yang dikeluarkan dengan rata tapi impaknya. Kadangnya puasa Ramadan tapi puasa sunatnya mulai ditambahnya. Nah itu artinya salatnya tidak hanya yang wajib tapi yang sunat-sunat sudah mulai
mulai dari sunat-sunat yang fadilatnya besar, sunat sebelum subuh, sunat di akhir malam dilakukan. Ini pertanda bahwa ilmu yang dituntut ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, wa yuqallilu min ragbatika fid dunya wa yazidu fi ragbatika fil akhirah. Kemudian yang kelima, wa yubtahu basirataka bi apati amalika hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makaidi syaitani wa gururih. Nah, insyaallah yang keempat dan yang kelima kita bicarakan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita barataan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang sempurna kepada kita tentang agama ini sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan contoh dan teladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah, bersama wali-wali Allah, bersama orang-orang salih di yaumil mahsyar nanti sehingga kita mendapatkan syafaat-syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir